Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Zahra, Sabira, siapa nih? Zara, Nabila. Tadi siapa satu lagi? Oh, kayaknya tadi ada Alta, tapi mungkin keluar ya. Ada Lola. Ya, oke. Kelihatan ya layarnya ya. Oke, Kelihatan, hari Kak. ini adalah hari Selasa. Besok hari Rabu. Hari ini kita akan melakukan simulasi kerja di divisi administrasi dan IT ya. Jadi kedua divisi ini adalah divisi support dari suatu perusahaan. Artinya mereka bertugas untuk mendukung kegiatan operasional di kantor ya. Nah, kalau administrasi itu berperan untuk menjaga peraturan dokumen dan jadwal. Ya, sementara IT memastikan semua perangkat IT gitu ya, dan jaringan mendukung kerja perusahaan. Nah, apa aja sih yang akan dikerjakan di masing-masing divisi itu? Nah, oke, kita pelajari bersama ya. Sebelum mulai kerja, kita kerjain dulu morning briefing 15 menit atau bisa lebih cepat. Cek email dan chat bila ada pekerjaan baru, catat dalam to-do list. Di akhir hari saat kamu sudah selesai, centang to-do list dan isi closing log. Oke, semoga sukses. Oke, hari ini work sesi 1 adalah divisi administrasi, work sesi 2 adalah divisi IT ya. Oke, kita buka email. Ada kejutan apa nih? Kak, itu yang di email tuh Passwordnya benar harus dikerjain atau enggak, Kak? Tadi aku udah nggak sabar otak-atik, Kak. yang mana? Tunggu, tunggu, tunggu. Aku kayaknya rumah aku terlalu kecil. Bentar. Udah 100%. Tadi aku udah nggak sabar ke otak-atik dulu. Jadi itu benar harus dikerjain nggak sih, Kak, yang di email? Yang di email. Nah, ini ternyata, ternyata yang di email ini adalah eh, apa email untuk divisi administrasi ya. Jadi nanti di sini ini sebenarnya kayak referensi. Nanti tugasnya tuh ada tugas terpisah nih di sebelah sini nih. Nah, ini nanti ada tugas. Nanti ngelihat ke email. Jadi kalau kamu ngebaca email di sini belum ada to-do list yang mesti dilakukan sih. Nanti kita masukin to-do listnya pas ngerjain tugas aja ya. Oke, ternyata di email tidak ada to-do list. Karena kamu baca di sini penawaran kerjasama. Terus apa yang mau dilakukan gitu kan? Kamu belum tahu kan? Oke. Kita lihat di chat nggak ada agenda. Oh, oke. Agenda. Oh ya, agenda. Agenda harus ditulis. Agendanya. Aduh, aku nggak bisa klik ini. Gimana cara hide-nya deh? Nah, agendanya atasnya morning briefing, eh, kerja admin, kerja IT, sama closing log. Nanti kalau ada lebih spesifik lagi, misalnya bikin surat atau apa gitu, nanti kamu tulis di sini ya. Oke. Nah, ada yang udah lihat? Ini ada Udah, singkat Kak, aja. tadi. Kita nonton short. Oke. Nah, itu ya. Cuman sekilas info aja aku nemu di YouTube. Jadi, ada beberapa skill yang perlu dikuasai sebagai divisi administrasi. Yang dia kasih tahu itu adalah contoh-contohnya ya. Kita lihat dulu aja. Oke, kita lihat presentasinya. Oke, simulasi kerja di divisi administrasi. Nah, hmm, jadi tugas utamanya apa sih? Tugas utama divisi administrasi itu untuk mengelola kegiatan administratif dan operasional perusahaan untuk mendukung kelancaran kerja divisi lainnya. Ya seperti aku ceritain kemarin, kalau misalnya rumah kamu berantakan, nggak ada yang rapiin, nggak tahu buku kamu taruh di mana ya, jangan-jangan ada yang di bawah kolong tempat tidur, nggak tertata rapi di rak buku. Nah itu kan bakalan menyulitkan kamu untuk belajar, untuk kerja, untuk macam-macam ya. Nah divisi administrasi juga tugasnya itu untuk merapikan merapikan semua kegiatan di kantor gitu. Dari itu mulai ngebersihin kantornya, kan nanti kan ada ininya kan, ada OB atau ada janitornya kan. Terus dari mulai menata.
dokumennya gitu kan. Pasti banyak dokumen-dokumen yang harus disimpan. Kalau misalnya nggak teratur gitu ya, kita nyimpennya asal aja, tumpuk situ aja tuh di gudang gitu. Nanti kalau kita butuh sesuatu gimana nyarinya? Masa satu gudang dibongkar semua gitu kan? Nggak mungkin kan. Jadi sangat penting divisi administrasi ini buat menjaga kelancaran proses di kantor. Nah, ini mungkin kayak ada gambar-gambarnya. Ya, dia bisa bikin surat, bikin undangan gitu ya, bikin laporan di sini. Terus dia juga nerima paket. Jadi kalau kamu pesen Tokped terus ngirimnya ke kantor, ntar yang nerima resepsionis gitu. Nah, itu adalah tugas divisi administrasi. Terus dia juga beli stationery gitu ya, kayak pulpen, buku, apa itu dia beli. Terus ya ini nerima tamu nih, ada tamu yang datang, ya dia yang terima. Mau ketemu siapa gitu, udah janji atau belum nih, jangan-jangan orangnya pergi tapi dia tamunya ada gitu. Ini untuk bersih-bersih, ini untuk filing ya, filing apa dokumen. Nah, kayak gini gitu, misalnya dikasih nama, oh ini punya divisi IT, oh ini rak yang sebelah sini divisi keuangan gitu, supaya nggak ketukar-tukar kan. Terus juga nerima telepon, misalnya ya itu ada yang nelpon ke kantor, mungkin dari klien, bisa jadi dari supplier kan, nagih gitu. Bu kemarin beli kertas belum dibayar gitu ya. Oke, jadi ini struktur organisasi di Furnitera. Jadi ada Office Administration Manager. Ini title-nya nih si Bu Nelly ceritanya namanya. Ada resepsionisnya namanya Siska, Procurement Officer namanya Joko, terus Administrative Supervisor namanya Pak Adi, Office Boy namanya Mas Heri, sama si driver namanya Pak Yogi ya. Ini kan ilustrasi aja. Sebenarnya misalnya di apa perusahaan itu bisa jadi dia punya banyak gitu. Misalnya ini kayak dulu aku di Colliers itu setiap division manager punya driver gitu. Jadi drivernya itu nanti nganterin si apa manajer itu kemana-mana gitu ada, dan company itu punya mobil perusahaan gitu ya, company car gitu. Terus kalau office boy ya bergantung berapa butuhnya gitu, mungkin ada dua gitu ya. Nah, kalau yang administrative supervisor ini sebenarnya dia staff ini staff admin gitu ya. Tapi dia udah naik jabatan jadi supervisor gitu. Kita lihat aja tugas-tugasnya. Nah, apa aja pekerjaan yang dilakukan orang-orang di divisi ini. Nah, kamu fokusnya adalah apakah pekerjaan ini menarik untuk kamu atau enggak gitu. Kan kita kan berusaha mencari tahu ini pekerjaannya ada apa aja gitu kan. Kira-kira aku cocok enggak sih gitu. Mungkin aja kamu cocok, mungkin juga enggak gitu. Wah, ini kerjanya terlalu membosankan gitu. Bisa aja kamu berpikir seperti itu ya. Oke, nah kategori pekerjaannya apa aja? Ternyata ini ada administrasi umum, ada pengadaan dan logistik, dan ada legal dan perizinan. Nah, administrasi umum itu apa? Oh ya, mengelola tamu, kalau ada yang datang gitu ya. Mengelola inventaris kantor. Yang ini tadi kayak stationery gitu ya. Mulai dari apa namanya kertas, pulpen, terus alat tulis lainnya, mungkin kalkulator atau mungkin ada mesin pemotong kertas gitu kan. Ada di kantor tuh ada. Terus dia juga mengelola surat menyurat. Ada surat yang datang terus disortir kan. Oh, ini surat buat divisi sales, ini surat buat siapa gitu. Dan dia nanti nganterin tuh ke meja kamu satu-satu. Bu, ini ada surat, Bu, ini ada surat gitu. Terus dokumen perusahaan, ya ini kayak misalnya dokumennya IT taruh di mana, dokumen finance taruh di mana gitu. Aset perusahaan nih lebih ke kayak company car tadi yang aku bilang ya. Jadi kalau inventaris tuh kayak perlengkapan yang kecil-kecil gitu. Kalau yang aset perusahaan tuh yang lebih ke gede gitu, kayak mobil tuh kan besar gitu ya. Oke, terus pengadaan dan logistik. Pengadaan itu apa sih? Pengadaan itu adalah eh, proses pembelian. Jadi misalnya kamu di divisi IT nih, terus udah habis tinta printernya. Masa kamu beli sendiri? Nggak mungkin kan? Jadi kamu harus bilang ke divisi admin, Bu Nelly, ini tinta printer di divisi IT udah habis nih. Kita mau
minta beli yang baru dong gitu. Biasanya sih kalau divisi admin itu belinya nggak on the spot ya, maksudnya kayak eh, dia baru dia butuh sekarang terus dia baru beli, enggak. Jadi dia kayak ngestok gitu, ngestok misalnya ke setiap bulan itu ngabisin berapa tinta, oh 10 tinta, berarti dia ngestok 10 misalnya gitu. Terus kalau misalnya stoknya udah tinggal dua, wah tandanya dia harus restock kan, dia harus beli lagi gitu. Jadi dia nggak nunggu sampai stoknya nol baru beli gitu. Kalau gitu kan nanti ada orang yang mau ngeprint jadi nggak bisa gara-gara belum dibeli gitu. Nah, tugasnya si divisi admin itu mencari penjual dengan nilai yang paling kecil dengan servis yang bagus gitu. Jadi misalnya, oke kita cari nih toko di mana ya yang jual apa tinta printer yang mana yang paling murah tapi bagus gitu. Nah, dia nggak beli retail. Retail itu kayak misalnya ke Gramet atau ke apa toko buku di kota kamu gitu ya. Eh, kan kalau kita beli sesuatu kan itu namanya retail di situ karena kita belinya satuan. Kalau dia biasanya belinya kan sekali banyak kan, jadi kayak grosir gitu. Jadi emang ada toko-toko yang menjual alat tulis secara grosir, secara jumlahnya banyak gitu, nggak cuma satu. Nah, seperti itu. Dia cari deh tokonya yang mana terus kerjasama. Pak, kami mau ini, kami dari perusahaan Furnitera mau kerjasama dengan Bapak untuk pengadaan ini, pengadaan ATK gitu. Alat tulis kantor, kalau yang belum tahu ATK atau apa ya. Terus, oke, dia juga mengelola gudang. Nah, gudang ini sebenarnya tergantung besar perusahaannya sih. Kalau kayak perusahaan kecil nggak ada gudangnya gitu. Kalau perusahaannya besar, terus dia banyak ininya kan perlengkapan yang dia beli, mau ATK lah, mau apa, tisu toilet gitu dia beli juga kan. Ya, berarti mungkin perlu gudang. Tapi kalau yang kecil biasanya nggak ada. Terus legal dan perizinan itu mengelola dokumen legal itu, oh ya dokumen kayak ini apa dokumen hukum gitu ya, kontrak gitu. Terus eh, surat izin usaha gitu. Terus apa namanya, segala sesuatu yang berhubungan dengan hukum lah gitu. Dan kepatuhan hukum. Dia juga ngelihat apakah kita udah comply atau belum nih. Comply itu mematuhi atau enggak gitu ya. Mematuhi atau enggak nih peraturan pemerintah. Kalau misalnya pemerintah, wah ini pajak penghasilan naik, wah kita harus mematuhinya gitu. Kadang-kadang ya gitulah peraturan pemerintah. Oke, nah ini lebih ke detailnya lagi. Ini mungkin aku nggak bacain satu-satu ya, kayaknya banyak banget ya. Mengelola tamu intinya ya menerima dan mengarahkan gitu. Tamunya mau kemana, inventaris kantor ya, persediaan barangnya ya harus dibeli, harus ada stoknya gitu. Surat menyurat ya disortir gitu ya, surat yang datang terus harus yang ini punya siapa, ini punya siapa. Dokumen perusahaan, nah itu diarsipin, taruh di rak yang mana nih untuk yang ini gitu. Aset perusahaan, nah ini kendaraan gitu ya. Mungkin juga dia punya printer, printer tuh kalau di kantor tuh printernya gede, yang apa, yang model laser jet gitu, yang tapi yang gede gitu. Biasanya gitu. Dan dia juga memeliharanya gitu, jadi nggak cuman beli doang tapi kayak misalnya oh rusak nih mesin fotokopi, nah berarti dia divisi admin yang harus ngurus ke vendornya karena biasanya untuk pemeliharaan itu ada perusahaan lain yang kita bayar untuk kamu ini ya kalau mesin fotokopinya rusak nanti kamu yang benerin gitu. Jadi untuk perbaikannya itu kayak servisnya itu kita punya perusahaan, kita kerjasama dengan perusahaan lain. Oke. Terus ya ini tadi pembelian, mengelola gudang, ya tadi ini yang dokumen-dokumen ditaruh di mana, terus mematuhi peraturan. Oke. Nah ini lebih ke job description. Job description itu apa sih? Jadi masing-masing ini staff ini kan ada ini title ini berarti jabatannya gitu ya. Jabatannya sebagai manajer admin. Nah, tugasnya apa? Tugasnya ini biasanya nanti dimasukkannya itu ke ini job desk gitu. Job desknya oh bertanggung jawab untuk ini mengelola staf, mengelola anggaran gitu. Terus koordinasi dengan manajemen. Oke, itu jadi tugasnya si Bu Nelly. Terus kalau sekretaris tugasnya apa? Oh, dia bantuin tugas administrasi si bos, Pak Bos gitu. Terus misalnya dia ngatur jadwal ini pertemuan, juga perjalanan dinas kan. Kalau bos-bos itu kan biasa kan, kayak misalnya keluar kota, apa keluar negeri gitu.
Nah, itu dia yang mesenin tiket tuh, tiket pesawat, terus di sana nanti nginep di mana gitu kan, hotel apa, itu nanti dia yang pesenin. Itu tugasnya si sekretaris ini gitu. Dia juga bikin dokumen presentasi gitu kan, bosnya mau presentasi ke klien, ya dia yang nyiapin ininya, filenya, masa bosnya yang bikin gitu. Bosnya udah tinggal periksa doang. Oh ya udah jadi. Oke, yang ini benar ini oke. Oh ini masih salah nih, revisi dulu gitu. Gitu ya. Terus kalau resepsionis ya tadi menerima tamu ya kamu bayangin aja di kantor itu kan di bagian depan tuh kan suka ada ininya kan meja resepsionisnya kan. Nah, dia juga terima telepon yang masuk, terima paket gitu ya. Terus ya yang jelas merapikan di area lobbynya si kantor itu supaya nggak berantakan gitu kan. Misalnya kan ada sofanya gitu, terus ada biasanya tuh ada kayak makanan-makanan gitu kan, terus ada minumannya. Nah, itu dia yang ngurusin gitu. Nah, staff admin itu lebih ke dia ngurusin surat, terus ya ini tadi alat tulis gitu ya. Terus kalau misalnya ada yang mau meeting, dia yang koordinasi nih. Oke, divisi IT mau meeting jam berapa hari apa? Nanti dia yang ngatur jadwalnya. Karena kalau nggak diatur jadwalnya kan nanti bentrok. IT mau meeting, sales mau meeting, meeting roomnya cuma satu gitu. Jadi nggak bisa kan gitu. Jadi dia yang ngatur. Oke, ini ternyata penuh nih meeting roomnya. Bisa nggak ini jam segini gitu. Dia ngatur-ngatur. Terus dia juga bikin laporan administrasi dan koordinasi dengan divisi lain, ya. Staf pengadaan, nah, yang tadi procurement itu pengadaan ya. Procurement itu artinya pengadaan. Nah, dia yang proses pembelian barang dan jasa gitu. Jadi divisi lain tuh kan yang tadi tuh si divisi IT kekurangan tinta printer. Nah, misalnya dia bilang ke Bu Neli, nanti Bu Neli nyuruh si Joko ini, Joko itu si IT butuh tinta, tolong ini order lagi atau kalau misalnya masih ada ya udah ambil aja dari gudangnya gitu kan. Dia yang mencari dan evaluasi vendor ini gitu. Jadi tugasnya si Joko ini adalah mencari yang tadi si toko alat tulis yang grosir itu karena kan nggak boleh cuma satu. Kalau cuma satu itu nanti disangka kayak apa? Nepotisme ya. Jadi kayak, ini jangan-jangan nanti kamu pasti dapat duit nih dari si toko nih gara-gara apa mesennya di sini. Mungkin itu toko mama kamu ya, bisa jadi gitu. Jadi harus ada perbandingan. Jadi minimal tuh tiga biasanya. Tiga supplier untuk dibandingkan harganya. Kalau nggak, kalau cuma satu itu biasanya ya dipertanyakan kenapa ini kok cuma satu? Emang nggak ada toko lain apa gitu kan? Terus dia bikinnya ini purchase order ini sebenarnya pesanan ya, pesanan pembelian ke si toko tersebut. Dan dia harus mastiin nih yang diantar sama si toko itu udah bener atau belum gitu kan. Kita pesan 100 tapi yang diantar cuma 99. Nah kan rugi kan gitu. Jadi dia yang harus make sure. Terus staf logistik, nah ini ya itu kalau ada gudangnya ya, kalau nggak ada sih. Dia menerima barang, terus dicatat kan yang masuk ke gudang apa aja nih, oh kertas, terus ada apa tadi, pulpen, ada apa tuh masuk ke sini gitu. Dan dia yang bertanggung jawab, oke, laporan stok, pulpen masih sekian, kertas masih sekian gitu. Dia yang laporan ke si divisi adminnya. Oke. Terus manajer pengadaan sebenarnya sama kayak yang ini si staf pengadaan dengan manajernya sebenarnya sama, cuman yang manajer berarti dia udah naik jabatan gitu kan. Mungkin tadinya di perusahaan itu ada 2 orang gitu kan, 2 orang staf, terus tapi yang satu dinaikin jadi manajer gitu. Intinya sama aja sih. Cuman bedanya kalau manajer itu lebih ke mengatur stafnya kan. Kalau stafnya ada banyak kan, oh ya udah kamu kerjanya ini, kamu kerjanya ini. Terus dia juga ngatur ini biasanya nih, anggaran. Jadi, oke kita divisi admin tuh kita harus hemat gitu, jangan sampai ngabisin duit terlalu banyak gitu. Jadi kita coba yang mana nih yang bisa kita hemat nih? Oh mungkin vendornya ini kita cari yang lebih murah atau enggak kita mesennya jangan banyak-banyak, udah kita pesennya sesuai kebutuhan gitu ya. Nah ini tadi yang staf gudang sama kayak staf logistik. Oke, terus staf legal. Ini biasanya digabung nih, legal sama perizinan. Kalau
perusahaan kecil itu digabung gitu, atau justru nggak ada yang ngerjain yang staff admin tadi gitu. Intinya sih dia ngurusin dokumen legal ya. Kalau perusahaannya gede kayak Google, nggak mungkin nggak ada staff adminnya, staff legalnya gitu. Harus ada karena kan segala macam peraturan itu kan harus disimpan, harus dinegosiasi kontrak gitu. Terus ya harus ada perizinan gitu dengan pemerintah atau mungkin kayak apa? Hmm, apa sih itu namanya organisasi gitulah, organisasi misalnya profesi akuntan gitu atau apa gitu. Nah, seperti itu ya. Nah, eh, dari penjelasan yang tadi, kira-kira ada apa enggak nih menarik buat kamu? Nah, ini tergantung ini ya, setiap orang beda. Ini ada nilai pribadi, keahlian bakat, lingkungan kerja. Ini maksudnya apa sih? Ini sebenarnya ada penjelasannya. Nanti kamu bisa cek di sini. Maksudnya apa? Maksudnya tuh eh kalau nilai pribadi tuh yang kemanusiaan apa? Mungkin kamu sukanya kerjanya ini yang membantu orang, yang kemanusiaan gitu, kayak misalnya pekerja sosial gitu ya, guru atau dokter. Mungkin kamu nggak cocok jadi staff admin gitu, karena kamu lebih lebih suka nyari kerjaan yang untuk membantu apa berkontribusi pada dunia gitu ya. Atau kamu mungkin sukanya yang ini, yang ada kreatif gitu. Nggak suka pekerjaan yang kayak cuman ngetik-ngetik doang tapi nggak mikir gitu. Kamu sukanya yang bikin-bikin gitu, yang bikin sesuatu yang baru. Atau kamu sukanya yang ini, yang bebas, yang pekerjaannya jadwalnya kita bisa tentuin sendiri nih. Kalau misalnya jadwalnya ditentuin orang, kayak kita males gitu. Kalau kan ada kan orang yang lebih suka jadi freelance gitu daripada jadi karyawan kayak gitu. Terus ada juga yang orang yang maunya pekerjaannya yang tetap, gajinya tetap, resikonya sedikit gitu. Jadi kayak pegawai negeri itu kan eh, dijamin ya, kayak pas pensiun juga dikasih duit gitu kan. Kalau pekerja swasta kan belum tentu dikasih ini apa pensiun. Ya seperti itu. Ini nanti kamu bisa baca dan ini mungkin bakal membantu kamu mengidentifikasi, oke, sepertinya tuh aku orangnya tuh yang sukanya yang misalnya yang ini nih, WFH, WFH gitu. Aku nggak suka WFO gitu. Jadi kamu nanti searching apa pekerjaannya ya kerjaan yang bisa WFH. Kalau staff admin itu pasti WFO gitu. Kecuali kalau adminnya itu kayak apa kerja yang digital gitu ya, yang kayak misalnya ngerapiin folder digital gitu terus atau cuman kayak ngirim-ngirim email kayak gitu sih bisa gitu. Tapi kalau kayak yang resepsionis kan berarti kan kamu harus di sana gitu. Nggak mungkin kamu resepsionis dari rumah kan gitu. Nah, ini ada a day in the life of mungkin udah ada yang lihat tapi mungkin ada juga yang belum. Ini admin staff ya. Namanya Siska. Aku kerja sebagai staff admin di Furniteran. Pagi-pagi mesin absen udah mati. Mbak Siska, kok baru datang sih? Pegel nih. Dari tadi nungguin yang bukain pintu. Bla 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 bla. Marah nih si karyawannya. Aduh, mestinya tetap absen manual. Nah, kalau di perusahaan itu biasanya tuh di depan itu waktu kita masuk itu ada yang namanya mesin absen gitu. Jadi kalau kamu baru masuk kantor, kamu harus absen dulu gitu supaya apa? Supaya ketahuan. Ya ini nanti datanya dipakai oleh HRD biasanya. Dipakai untuk melihat, oh ini siapa sih nih yang sering telat? Kenapa nih kok kamu sering telat? Kamu rumahnya terlalu jauh apa gimana? Gimana gitu. Terus, oh ya kata Siska, maaf ya Bu, saya hubungin dulu vendornya. Karena dia kan nggak mungkin benerin sendiri kan. Kalau mesin absen tuh juga tadi ada vendornya untuk servis. Kerjaan aku memastikan kegiatan operasional kantor berjalan dengan lancar. Terus tiba-tiba ada tamu nih. Konnichiwa, bisa ketemu Pak Budi? Dia bawa pedang. Selamat pagi Pak, sudah buat appointment dengan Pak Budi. Pak Budi kan CEO-nya kan. Terus dia bingung kan, Bu, gimana nih? Ada tamu bawa pedang nyariin Pak CEO.
Waduh, coba saya yang temui ya. Oh ya, coba kamu siapin dulu meeting room A untuk divisi sales. Kamu udah nyuruh beli ini OB beli snack buat meeting. Oh, udah Bu, siap-siap. Oke, bagus gitu. Jadi tugasnya divisi admin itu. Terus nggak berapa lama, Mbak Siska, kertas printer habis. Gimana mau ngeprint proposal? Siang ini mau meeting dengan klien. Waduh, siap Pak, siap Pak. Saya suruh OB ke Gramet dulu. Nih gara-gara nggak nyetok ini nih, nggak nyetok apa kertas gitu. Atau mungkin nyetok kertas tapi entah kenapa mungkin minggu kemarin lagi banyak yang ngeprint sampai langsung habis gitu. Akhirnya dia harus beli dulu ke Gramet gitu. Padahal harusnya dia kan pesan ke toko yang ini kan ATK tadi. Terus sis Kak, ruang arsip panas banget, kayaknya AC-nya rusak, tolong kontak vendor dong gitu. Sis, tolong fotokopiin dokumen dan bagiin ke divisi HRD ya. Oke, siap gitu. Nah, jadi kayak AC, terus ya ini fotokopiin dokumen, bagiin-bagiin ke HRD, itu ya emang tugasnya admin gitu. Jadi kalau emang kamu berminat jadi divisi admin, jangan kayak, masa di sana kerjanya cuma fotokopi doang ya, emang itu kerjaannya itu gitu. Kalau enggak siapa yang ngerjain? Terus Mbak Siska pesanan binder buat divisi finance yang waktu itu kok belum sampai ya? Nah, dia ini kan pengadaan barang ya. Jadi dia pesen, tapi kok nggak nyampe. Itu pasti ada masalah tuh suppliernya tuh. Antara mungkin ya salah kirim atau apa, keselip gitu ordernya. Bisa jadi. Itu yang follow up divisi admin. Sis, dokumen arsip saya kok nggak ada gitu. Cariin dong di ruang arsip. Oh, oke Mbak, nanti saya telepon. Oh, baik Pak, Pak Budi, saya cariin di ruang arsip. Nah, karena kan divisi admin tuh yang tahu di mana nyimpen-nyimpen dokumennya kan. Terus ini si supervisornya tinggal ngecek-ngecek doang. Gimana vendornya kemarin salah kirim udah beres belum? Surat yang masuk udah disortir atau belum? Terus besok meeting bulanan ya, siapin laporan. Oh ya, galon di pantry udah habis. Tolong pesenin. Jadi mesin galon juga termasuk kerjaan divisi admin gitu ya. Oke, siap Pak gitu. Nah, capek banget nih si Siska kan. Akhirnya bisa pulang, udahlah jajan cilok dulu. Nah, itu sekilas kegiatan harian divisi admin, mulai dari mengurus dokumen, terima tamu, surat, ngatur meeting room, merawat aset kantor, mencatat dan memesan perlengkapan, dan lain-lain. Apakah kamu tertarik? Gitu kan. Mungkin sebagian tertarik ya, karena kayaknya kerjaannya nggak perlu mikirin matematik nih. Mungkin kamu gak suka matematik gitu. Ya udahlah, aku lebih suka kerjaan yang kayak gini gitu. Nah, itu bisa. Oke, kita time to work. Ini waktunya dari jam 8.30 sampai 8.55. Ada 5 tugas, tapi nggak harus kamu kerjain semua ya. Jadi, karena kan waktunya terbatas. Kerjain sebisanya aja. Yang mau, kayak misalnya mau mau yang tugas nomor 3, tapi nggak mau tugas yang lain, boleh. Kamu boleh ngerjain satu aja atau semuanya juga boleh sih sebenarnya. Ya, nggak perlu sesuai urutan. Misalnya, kamu mau ngerjain nomor 5 dulu, baru nanti nomor 2 boleh aja gitu ya. Ini untuk memberi kamu gambaran apakah kamu menyukai kerjaan itu dan ingin berkarir di divisi admin atau enggak gitu. Nah, ini sekilas doang aku tunjukin yang berikutnya. Ini nanti kamu bisa baca-baca sendiri, karena kan kamu bisa akses kan. Ini ada education cheat sheet, yaitu referensi background pendidikan. Jadi kayak misal resepsionis, apa sih pendidikannya gitu. Kalau misalnya SMA bisa nggak? Bisa ternyata gitu ya resepsionis. Sarjana bisa atau enggak? Ya bisa juga. Kalau misalnya mau jurusannya bagusnya apa? Oh komunikasi, admin bisnis, sekretari bisa. Kalau staff admin bisa apa aja nih gitu ya. Nanti di sini ada banyak, misalnya sekretaris atau office manager, pengadaan, logistik, bla 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 gitu ya. Oh ini tambahan aja sih untuk kamu baca-baca aja. Jadi kalau misalnya ini si manajer admin, gimana ya kira-kira? Oh ya dia datang jam segini, terus jam segini dia ngapain gitu. Nah, ini bisa kamu baca-baca nanti. Ada beberapa staff yang ada di sini. Terus di sini juga ada kuis. Kamu juga bisa lihat. eh, di sini ada kesesuaian karir di divisi administrasi. Misalnya kamu ingin tahu kira-kira aku cocok apa enggak ya di divisi administrasi. Terus kalau cocok kira-kira jabatannya apa nih gitu. Nanti kamu isi, nanti ada ininya, ada
petunjuk jawabannya gitu ya. Kalau A berarti kamu mungkin cocoknya manajer gitu. Kalau B cocoknya sebagai apa gitu. Ya, oke, ini kita close. Em, kita buka yang tugas, tugas divisi admin. Oke, ini nanti kamu buka di komputer kamu juga ya. Nah, ini ada 5 tugas. Tugas pertama mengelola agenda meeting. Tugas kedua membuat laporan inventaris barang. Inventaris tuh ya kayak perlengkapan ya. Kayak misalnya tadi kertas ada berapa, terus tinta ada berapa gitu. Tugas tiga menerima dan mengelola surat yang masuk. Nah, tugas empat menyusun menyusun buku telepon perusahaan. Tugas lima membuat surat permintaan pengadaan barang. Ini Sabira mau nanya, Ya Kak, ya nanya apa? aku aksi Kak, tadi ada passwordnya. Aku sempat mati internetnya tadi, passwordnya apa ya Kak buat buka yang Buka yang main ini. iya Yang ya, mana sih? Oh ini, admin 123. Udah bisa. udah diklik pada. Ini nih, passwordnya admin 123 untuk email sama tugas sama passwordnya. Admin 123 ya. Oke, nah yang kamu siapin, kamu buka dulu Google Drive, ketik drive.google.com atau enggak klik yang ini. Terus bikin ini folder divisi administrasi ya, supaya rapi aja gitu. Ntar nyari di mana ininya filenya nggak bingung gitu kan. Nanti yang dibutuhkan Google Doc, Google Sheet, Google Mail sama kalender. Nah, ini aku jelasin sedikit. Kamu sebenarnya bisa baca sendiri dan bisa kerjain. Kalau bingung nanti langsung tanya aja. Untuk agenda meeting, kamu diminta untuk jadwalin rapat divisi atau meeting antar departemen. Nah, cocokin tuh waktu dari kalender yang udah dikasih tahu pesertanya. Outputnya apa? Jadwal meeting yang jelas, undangan meeting, dan konfirmasi peserta ya. Jadi ini meetingnya nih. Ini judul meetingnya ya. Evaluasi performa website dan media sosial Furnitera. Ini tujuan meeting. Ingat nggak waktu kemarin bahas tentang bikin meeting yang efektif kan harus ada tujuannya kan? Terus agenda meetingnya sama pesertanya siapa? Oh ini Gita Rahayu, Kepala Divisi Marketing, Dedi Cahyadi, terus Rina Amelia. Oke, tugas kamu lihat jadwal kegiatan peserta di email. Nah, ini dia ternyata email yang ini. Lihat di sini jadwalnya. Oh, ini nih kayaknya nih. Si Rina, si Dedi sama Gita kan? Oke, kita lihat di sini. Oke. Dear Ama, Ama ini siapa sih? Ama anak magang maksudnya. Daripada nggak ada namanya kan, aku kasih aja nama Ama gitu. Anak magang, berikut jadwal kerja saya minggu ini ya. Jadi kan dia nanya nih, selamat pagi Bu Gita, mohon info jadwal kerja minggu ini agar kami dapat mengkoordinasi waktu meeting divisi marketing. Terima kasih gitu. Terus si Bu Gitanya bilang, ini jadwal saya, tolong cariin yang bisa dengan satu divisi gitu. Nah, ini si Dedi nih. Oh, terima kasih ya. Ini jadwal saya gitu. Terus ini juga sama. Hai Ama, ini jadwal aku ya. Kalau bisa meetingnya jangan hari Senin. Si jet lag. Gitu. Nah, kamu cari nih ya. Dari semua, dari 3 jadwal ini, mana nih kira-kira yang kosong? Kira-kira mau meeting di hari tersebut. Gitu. Ini bebas. Kamu mau masukin ke hari apa, selama itu kosong tuh bebas ya. Nanti setelah kamu pilih waktunya, kamu bikin email undangan meetingnya gitu. Email undangannya kayak gimana? Ini contohnya nih. Ya, kamu ketik ketik di email kepada YTH Ibu Gita bla bla bla. Ini contoh yang seri Nusantara. Ini meeting yang dulu. Nah, meeting yang sekarang yang mana? Yang ini. Ya, kamu copy paste aja ini kamu copy gitu kan. Masukin ke ini subjeknya. Terus kamu copy nih yang tujuan agenda peserta gini. Ini kamu masukin ke sini nih. Oke, tujuannya oke di sini pada hari tanggalnya yang kamu pilih tadi ya, yang jamnya ini juga yang kamu pilih. Tempatnya ya tulis aja ruang meeting A. Ini tujuan nih. Kamu copy paste aja tadi yang tujuan sama agendanya. Mohon konfirmasi. Udah kamu send, gitu. Kalau udah send berarti udah selesai. Nah, terus kalau untuk bikin Google Kalendernya, kamu buka Google Calendar, terus kamu klik di
misalnya nih ini ya, kita contohin aja ya. Mana sih? Ini. Kamu klik misalnya mau di sini gitu. Oke, eh, mungkin more options supaya lebih gede. Nah, ini kamu tulis nih misalnya meeting divisi marketing gitu. Ikutin aja ininya, judulnya apa. Terus dari jam berapa sampai jam berapa. Terus ini lokasinya, ini lokasi ruang meeting A misalnya. Notifikasi, terus sama deskripsinya apa. Deskripsinya kamu copy paste dari email aja, ya. Ini guestnya nih yang tadi, yang apa sih namanya, alamat emailnya. Oke, gitu. Untuk yang bikin meeting. Kalau yang ini bikin inventaris. Inventaris tuh kayak gimana? Contohnya nih kayak gini. Nah, laporan ini ada galon ada berapa? Oh, stoknya ada berapa? Statusnya mau diapain? Oh, aman, nggak usah di restock gitu. Kalau restock berarti nanti mau dipesan. Ya, terus menerima surat masuk. Kamu menerima 3 sampai 5 email yang ditujukan ke email perusahaan. Catat ke dalam log, arsip, dan tindakan lanjutannya apa? Gitu. Nah, email nih. Kamu lihat di sini deh email. Nah, di sini kan ternyata, oh ada nih. Selain si ini nih. Selain si Gita, Dedi, dan Rina ini ternyata ada email dari Andi, Anwar, sama Lana. Dia apa nih? Oh, yang ini penawaran kerjasama. Yang ini kontrak. Terus yang satu lagi undangan pameran. Itu kamu sortir. Nanti masukin ke dalam sini gitu. Tanggal terima pengirimnya siapa, tentang apa. Ini bikin nomor nomor baru, bikin kayak gini aja nih. Nah, gini. Terus sifatnya apa? Oh, ini penting. Kalau sifatnya penting ya berarti mungkin harus diteruskan ke siapa gitu kan. Kalau biasa ya nggak usah gitu. Terus ini tindakannya apa? Mau dicetak atau mau dikasih ke orang, ke divisi lain gitu, atau mau disimpan aja. Itu nanti bikinnya di Google Doc. Kalau buku telepon, ya kamu terima daftar kontak, ini nih daftarnya, kayak gini. Terus kamu bikin bentuk seperti ini. Jadi ada nomor satu, nama Budi, titlenya apa, nomor telepon, email, kategori. Jadi tabel gitu ya. Ngebikin ini semua ini jadi tabel. Dan ini emang kerjanya divisi admin sih. Dulu waktu aku kerja di college juga kayak gitu. Divisi admin bikin kayak gini. Kenapa? Nanti di print terus ditempel di meja. Jadi kalau misalnya kita mau butuh nih, saya mau meeting dengan ini division manager finance. Nomornya berapa ya? Kan kita belum tentu nyimpen kan. Ya udah tinggal ngeliat aja. Oh iya, ini nomornya sekian, langsung telepon gitu. Terus bikin surat permintaan pengadaan barang. Nah, ini adalah ada yang butuh barang, terus kamu bikin suratnya gitu. Nah, ini ada contohnya di sini. Surat permintaan pengadaan barang, kamu bisa lihat di sini. Oh, nih tinggal diisi nih. Misalnya ini Jakarta tanggal berapa, nomor suratnya, kepada yang terhormat siapa, dan ini kamu tinggal tulis nama barangnya. Udah gitu doang. Oke, ya. Waktunya sampai jam 8.55. Bebas kamu pilih yang mana aja. Kalau aku bilang sih satu aja dulu. Terus semuanya ntar bingung. Ya, kalau ada Kak, pertanyaan langsung ini ya, langsung nanya aja. halo Kak, boleh nanya nggak? Ya, ya, nanya. Baik, minta maaf Kak, ini tadi jaringan jelek banget, jadi baru Heeh. masuknya ini baru beberapa menit yang lalu. Ini saya tanya mau tugasnya langsung apa aja ini? Pilih salah satu saja, kemudian gimana? Eh, Mohon iya, dijelaskan ya. iya dipilih salah satu. Terus ini kan ada petunjuknya. Misalnya ngirim apa undangan meeting. Nah, berarti kita tinggal nulis email kayak gitu. Ini ada tugasnya di sini. Misalnya lihat jadwal kegiatan peserta di email. Emailnya kan yang ini. Bukanya di sini nih. Bukanya di sini, buka email. Terus nanti kelihatan di sini. Nanti dilihat uh, sesuaikan dengan jadwal peserta. Pesertanya siapa aja? Pesertanya itu ternyata ini Gita, Dedi, sama Rina. Berarti kita cari email dari Gita, Dedi, sama Rina. Ini ada. Jadi jadwalnya dia minggu ini itu ada apa? Oh, ini jadwalnya dia. Kita cari yang jadwal kosong untuk si Gita, Dedi, dan Rina.
gitu. Nanti kalau udah dipilih aja misalnya maunya hari Selasa nih. Selasa jam 9 sampai jam 10. Udah masukin aja ke dalam emailnya gitu. Emailnya kayak gimana? Emailnya kayak gini. Diketik aja. Kepada yang terhormat siapa, masukin tanggalnya tadi Selasa, waktunya jam 9. Agendanya copy paste aja dari di atas ini, copy paste agendanya. Udah kirim emailnya. Gitu. Kalau ini untuk bikin di Google Kalendernya. Seperti itu. Kira-kira ini enggak paham nggak? Bingung nggak? Oke. Oke, kita Paham coba Kak, dulu tuh. paham. Oke, oke. Coba dulu, guys. Ada yang nanya lagi? Ngomong-ngomong ini ada lagunya ya? Kok aku baru nyadar ya? Ada yang pasang lagu apa? Emang dari sononya? Iya, tadi aku juga bingung loh. Ini lagu apaan? Tapi nggak kenceng kan? Ya, Dari tadi kayak ya. aku pikir ini dari komputerku apa. Terus habis itu aku cek loh. Oh ya kan komputerku kayak cuma mainin lagu waktu udah mulai gitu kan. Heeh, Tahu-tahu rupanya emang dari Zoom-nya. dari Zoom-nya ya. Oke. Oke. Aku tungguin sampai jam 8.55. Sekarang kita, kayak yang tadi kita ngomongin divisi administrasi, untuk summary-nya intinya adalah dia merapikan kegiatan sehari-hari di perusahaan. Contohnya tadi kayak eh, ngatur ruangan meeting, ngatur surat, ngatur apa namanya inventaris gitu ya. Kalau kamu ada keperluan mau beli alat tulis, kamu juga nanti diurusin sama divisi administrasi gitu. Intinya adalah seperti itu. Nah, divisi selanjutnya yaitu divisi IT. Nah, divisi IT itu kayak gimana sih? Kita lihat ya. Videonya cuman pendek kok. Oke, jadi divisi IT, teman kita yang satu ini. Tugas utamanya apa sih? Mengelola infrastruktur dan sistem IT ya untuk mendukung kelancaran operasional perusahaan. Mau itu perusahaan gede atau perusahaan kecil, itu pasti punya IT-nya. Dalam arti kayak misalnya, kan misalnya nih perusahaan, masa emailnya cuma Gmail gitu kan. Pasti dia punya misalnya furnitera.com gitu atau apa.com. Nah, kan pasti orang-orang kantornya juga pakai email itu gitu. Kalau pakai Gmail kan berarti kan email pribadi. Nah, itu contoh gampangnya aja untuk divisi IT ya. Ini foto-fotonya. Ini ada mungkin dia ada programmer, ini ada yang ngurusin network gitu ya di ruang server nih. Terus mungkin dia kayak monitoring gitu kan. Oh, ini ada ini nih, ada hacker gitu. Terus ada juga yang bagian projectnya gitu, kayak dia bikin project IT, oke, deal dengan si X gitu. Terus ada juga nih yang IT support, dia pakai apa nih, headset gitu ya untuk, oh ya, ada keluhan apa, oke, Bapak restart aja ya gitu. Ada juga yang ngebenerin ininya, misalnya ini printer, atau enggak ngebenerin server gitu kan. Atau mungkin juga dia bisa kayak training karyawannya kan, gini caranya untuk memakai email gitu. Gitu. Nah, ini di sini di Furnitera ini eh head-nya adalah si Pak Fandi, IT manager, dan supportnya siapa? Oh, ini namanya Kai. Terus software developer namanya Cindy, terus sama sistem and network admin namanya Dani gitu. Nah, kalau kita lihat apa aja pekerjaan di divisi ini, di divisi IT itu ada infrastruktur dan operasional, ada pengembangan aplikasi, ada keamanan informasi, ada proyek, manajemen proyek, dan ada data dan analitik. Nah, itu masing-masing apa? Nah, kalau infrastruktur itu yang jelas ngelola server, jaringan, sama database. Sama dia ngasih dukungan teknis nih, tadi yang si IT support ini adanya di sini nih. Gitu. Terus ada juga yang bikin aplikasi, apa itu mau aplikasi desktop atau website atau di mobile gitu ya. Terus ada yang ngetes aplikasinya udah bener atau enggak nih gitu. Ada juga yang bikin antar muka itu maksudnya tampilannya gitu.
Kalau misalnya tampilannya agak menyulitkan si pengguna kan nanti aplikasinya jadi jarang dipakai gitu ya. Terus ada juga yang ngecek keamanan di apa di IT company tersebut, ngecek misalnya ada hacker gitu atau enggak mungkin keamanan informasi lah gitu kan kayak harus ada password segala macam. Nah, itu tugasnya si IT yang bagian keamanan. Ada juga yang bagian perencanaan untuk proyek IT. Nah, ini biasanya ya eh, enaknya orang IT itu adalah dia itu perlu mempelajari satu perusahaan itu bagaimana caranya berfungsi dan si divisi ini tuh butuh apa gitu. Kayak misalnya si IT itu perlu tahu divisi accounting itu keuangan tuh butuh aplikasi apa sih? Oh, kamu butuh aplikasi buat bikin laporan keuangan ya gitu. Jadi sebagai IT dia tuh tahu segala macam divisi. Itulah eh, kerennya orang IT gitu ya. Kalau mungkin divisi keuangan, kamu nggak tahu apa sih yang terjadi di divisi HR gitu. Kamu nggak tahu. Tapi kalau kamu IT, kamu bertugas di sini nih di manajemen proyek yang istilahnya bikin-bikin program. Kamu bikin proyek untuk bikin aplikasi di divisi tersebut. Kamu jadi tahu gimana divisi itu berfungsi gitu. Gimana divisi itu butuh informasi, kamu jadi tahu. Nah, kalau ini adalah data analitik. Ini lebih ke perusahaan besar ya. Perusahaan besar itu kan datanya udah banyak. Kayak misalnya Amazon. Kamu bayangin itu di situ dia jualan apa aja. Ada jualan buku, ada jualan apa peralatan sehari-hari gitu ya. Terus misalnya buku aja lah. Buku apa nih yang apa yang best seller? Terus apa yang trending? Nah, itu kan ada datanya. Data itu kan banyak banget. Nah, itu untuk menganalisa data itu adalah kerjaan si orang IT di bagian data analitik ini. Dan dia juga bisa pakai machine learning, yaitu kayak AI. Itu kan asal usulnya tuh dari data, pengolahan data sebenarnya. Oke, nah ini lebih ke rinciannya. Sepertinya kalau dijelasin terlalu teknis. Intinya adalah ya udah kalau jaringan ya kayak konfigurasi WiFi kayak gitu-gitu. Terus server ya server kantor misalnya kan kita mau naruh file keuangan ya, naruh invoice, taruh di mana ya? Taruhnya di server kantor gitu. Atau enggak mungkin kantornya pakai Google Drive gitu kan. Terus ngasih dukungan teknis yang tadi itu yang si support itu tinggal di restart Pak, ininya Pak, laptopnya Pak gitu. Terus yang bikin database itu juga divisi IT. Terus ini aplikasi yang tadi ya, ya memelihara website. Jadi kayak bikinin website buat ininya lah, company-nya gitu ya. Terus mungkin ada aplikasinya ya kan. Kayak si Furnitera ini kan dia kan jualan furnitur di website kan. Tapi mungkin dia juga punya aplikasinya gitu. Kayak mungkin IKEA mungkin ada aplikasinya atau enggak aku nggak tahu ya. Tapi intinya mungkin ada IT yang mengurusi aplikasi tersebut. Nah, yang ini tadi bikin apa antar mukanya sama ini yang ya kau bisa baca-baca lah ya. Ini tadi yang proyek IT ini sebenarnya sih kayak penjelasan aja. Terus nah ini di sini ada job desk para pekerjanya. Nah, ini kan title-nya nih jabatannya manajer IT gitu. Terus tugasnya apa? Oh, dia memimpin. Terus oh dia ngelola anggaran. Anggaran tahu kan? Anggaran tuh kayak oke divisi kita itu nanti pengeluarannya berapa gitu. Kita butuh duit buat apa aja nih gitu. Terus IT support, oke dia mungkin kayak troubleshooting lewat telepon yang kayak tadi itu. Atau mungkin dari email kan ada yang nanya, Mas Kai, ini saya ngirim ini nggak nyampe nih kayak kemarin kan proposal nggak nyampe di klien kenapa ya gitu. Ternyata dia belum klik send gitu atau gimana. Nah itu kerjanya si support. Terus network admin, nah ini bedanya apa sih gitu kan? Kalau sebenarnya kalau perusahaannya kecil, ini nih biasanya digabung si network admin sama sys admin nih biasanya digabung. Kalau perusahaannya besar ya dipisah gitu. Karena kalau network lebih ke jaringannya, kalau sistem itu lebih ke servernya gitu. Jadi servernya ada, misalnya di server ini ada aplikasi apa yang tadi kayak file sharing, ada email, ada segala macam. Kalau jaringan ya bener-bener kayak apa?
pakai wifi gitu kan, terus mungkin ada yang pakai apa, masih ada pakai apa tuh, kabel gitu, kayak gitu. Nah, tapi kalau perusahaan kecil sih biasanya digabung. Terus database admin, nah ini juga database itu kan kayak basis data ya, kita naruh data-data perusahaan di situ gitu. Misalnya database keuangan kan, kalau misalnya ada penjualan kan pasti orang keuangan kan nyatet dong. Hari ini terjadi penjualan ini kursi sebanyak 1.000 gitu. Besok ada penjualan meja sebanyak 500, itu kan pasti disimpan di database gitu. Nanti dia yang ngurus. Terus ini ya untuk menganalisa data si Cindy ini. Data scientist, ini kamu bisa baca-baca. Sebenarnya ini lebih ke informasi sih ya. Oh, ini yang bikin program gitu ya, bisa program di website atau bisa di desktop gitu. Atau bisa di tadi di mobile application. Dan ini untuk ngetes apakah aplikasinya itu udah berjalan dengan lancar atau masih ada error nih. Ternyata banyak errornya. Terus ini ada apa? Ya ini tampilan programnya. Ini juga sama yang tadi, security untuk ngecek jaringannya aman atau enggak nih gitu kan. Bisa dibobol sama hacker atau enggak. Nah, karena penting kan. Kadang tuh ada yang suka ngirim-ngirim virus gitu kan. Ngeklik ini, waduh, kena deh semua satu ini. Jadi dia tuh yang ngurusin tuh kalau misalnya oh, ada antivirus semuanya harus dipakein misalnya kayak gitu. Ini project manajernya, dan ini sama kayak tadi, kamu bisa baca penjelasannya di situ. Dan ini a day in the life of, nah ini si IT staff nih ya. Konnichiwa. Gue Kaito. Kaito. Bohong deh, gue Kainem. Tapi panggil aja Kai. Gue staff IT di Furnitera. Pas keterima di Furnitera, gue pikir bakal jadi coding ninja gitu ya. Tapi ya walaupun coding skill gue pas-pasan, tapi ternyata gue salah, guys. Kainem, email saya kenapa ada pesan merah ya? Ini pencet yes install Excel. Nah nih, jangan Pak, itu virus. Pencet pos-pos. Oke, ternyata kerjaannya bukan jadi programmer, kerjanya jadi IT support si Kai ini. Kai, mesin fotokopi macet lagi nih. Ya, itu bilang ke Siska, Mbak. Itu mesti dibenerin sama vendornya, gitu kan. Ini yang mesin fotokopi kan yang nguruskan divisi admin kan. Woi, Kaiju, ini kenapa network error mulu dah? Gue mau ngirim proposal nih, gitu. Bentar, Bayu, gue cek dulu ya, gitu. Terus, Kai, ini makro di Excel gue kok hang, nggak bisa connect ke server. Makro. Nah, Kak, kalau kamu udah pernah nyobain Excel, itu ada yang namanya makro. Makro itu kayak apa ya? Mungkin kayak program di dalam Excel gitu deh. Itu makro dari zaman dahulu kala gitu, dan seringnya sih bikin error gitu ya. Terus Bre, installin Adobe di kantor apa? Adobe kantor di laptop gue dong gitu. Oh, jangan, ntar gue dipecat. Karena kan ada license-nya kan. Terus bukannya naikin gaji gue, perusahaan malah hire anak magang yang ngerepotin gue. Kak Kai, maaf nih ya, database production kehapus. Nah nih, Kak Inam, kenapa produk di website jadi kosong? Iya Pak, maaf ya, tadi kehapus. Tapi ini lagi saya restore dari backup. Oke. Bro, gue kena scam. Kena scam. Lo bisa ngehack nggak? Wah, sorry bro, gue nggak bisa hacking. Kayak lo bisa analisa big data nggak sih? Kagak gitu. Jadi lo bisanya apa sih kayak sering digituin. Kayak besok ada staff baru divisi IT, tolong siapin komputer dan akses ya. Oh ya, kamu dipanggil Pak Budi, katanya ada file yang nggak bisa kebaca. Oh ya, BTW katanya kamu mau bikin database HRD. Saya tungguin kok nggak ada kabar. Siap, Bu. Maaf, saya belum sempet, Bu. Terus datang deh ini. Halo, aku Cindy. Bu Maria bilang nanti aku bantuin Bangkai. Bangkai. Coding untuk aplikasi intranet. Wah, oke, kamu bisa coding apa, Sin? Wah, dia jawab deh full stack JS, Bang, Java, C++, bla 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 bla. Aduh, mati gue cuma bisa PHP sama SQL. Bodoh amat lah gitu kan. Jadi
Kira-kira seperti itu kerjaannya si Kai sebagai IT support di perusahaan non IT. Nah, jadi kalau misalnya perusahaannya itu perusahaan IT, kayak misalnya si Tokped gitu ya, itu kan perusahaan IT ya. Eh, Divisi IT tuh lebih besar daripada ini kan si Furnitara kan kayak cuman perusahaan apa bisnis utamanya kan jualan furnitur kan. Kalau si Tokped kan bisnis utamanya ya jualan aplikasinya itu kan. Gitu. Nah, aplikasinya itu pasti ada tim besar yang ngurusin gitu, nggak cuma satu orang kayak si Kai ini gitu. Nah, kalau yang di perusahaan non IT biasanya lebih banyak ke tech support gitu ya, mulai dari help desk, terus networknya, adminnya gitu, security-nya dan manajemen proyeknya doang gitu, nggak nyampe ke coding-coding segala macem. Nah, kalau lu suka coding, lu tetap bisa nawarin bikin aplikasi internal. Jadi, ini sebenarnya pengalaman aku juga sih waktu aku kerja di Colliers itu. Colliers kan perusahaan properti ya. Jadi dia IT-nya tuh cuma IT support. Jadi pas aku datang ke situ kan, aku pikir bakal coding-coding itu. Taunya enggak gitu. Taunya kayak, Mbak Sari ini printernya rusak gitu. Mbak Sari ini email saya kenapa ya gitu. Mbak Sari aku nggak bisa akses ini apa server gitu. Mau file sharing kok nggak bisa sih gitu. Itu doang yang dikerjain gitu. Sampai akhirnya pada suatu saat aku kayak nawarin gitu, Bu mau nggak ini dibikinin database apa sih waktu itu ya? Aku lupa deh database properti lah pokoknya. Oh, emang bisa ya? Bisa dong gitu. Akhirnya bikin. Nah, ternyata tetap bisa kita jadi software developer di perusahaan yang non IT gitu. Asalkan kita sesuaikan kebutuhannya apa. Dan ini aku kasih tahu beda level stresnya ya. Dengan kalau kamu di perusahaan IT, kamu bakalan di press terus untuk kayak misalnya coding kamu nggak boleh salah, bla 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 harus sesuai jadwal. Kalau perusahaan non IT karena IT itu bukan utamanya, ya udah kamu kayak agak nyantai gitu lah. Tapi kamu tetap bisa berkreasi gitu ya. Dan ini bidang IT berkembang. Sekarang kan udah ada AI segala macam. Nah, apakah kamu tertarik di bidang IT? Nah, seperti itu. Sabira ada pertanyaan. Oke, nah ini time to work juga sama. Kerjain satu aja dulu supaya nggak ribet. Dan di sini juga ada ininya. Kalau misalnya kamu mau jadi network admin, kamu kuliahnya di mana nih? Oh, S1 Teknik Informatika. Ini bisa gitu ya. Kalau mau jadi sysadmin kayak gimana? Mau jadi DBA kayak gimana? Ini ada sertifikasinya juga nih yang bisa kamu ambil. Mungkin sekarang kayak ini apaan sih? Kayak bingung mau ada. Ini banyak yang nggak dimengerti gitu ininya. Itu karena kamu kan masih belum belajar IT kan. Nanti kalau kamu udah belajar IT, kamu tahu nih apa sih ini Oracle nih? Oracle nih apa gitu. Nanti kamu akan tahu gitu. Oke, nah terus ini juga sama, ini aja. Sama ini ada ke kuisnya juga. Ini kamu bisa ambil apa? Cobain kuisnya. Ya tinggal diisi aja. Nanti ada petunjuknya. Kalau misalnya A mungkin kamu cocoknya jadi manajer gitu. Atau kalau B mungkin cocoknya jadi IT support kayak gitu gitu. Ya, sekarang tugas. Oh udah. Passwordnya admin juga, Kak. Oh IT 123. Harusnya aku tulis di mana ya? I-nya gede nggak? Enggak, kecil. IT 123. Oke, tugasnya ada memberi akses karyawan baru. Jadi kalau kamu divisi IT itu kan kamu yang megang server kan? Kalau ada karyawan baru kan pasti nanti dikasih email tuh. Oh ini ada anak baru nih, tolong dong bikinin email. Nah, itu yang kamu yang kerjain. Terus kamu juga bisa disuruh nyelidiki log server. Ini kalau kamu jadi network admin ya. Atau bikin wireframe website itu adalah tampilan website tapi yang masih kayak kasar gitu, kayak sketsa gitu, sketsa websitenya. Debugging program itu berarti kamu nyari yang mana nih yang error di programnya. Dan membuat diagram ini sih kayak bikin diagram aja ya di Canva ini. Nah, kita kerjain yang mana nih? Siapa yang nanya? Zian. Kak, tadi passwordnya apa?
IT123. Terima kasih, Kak. Oke. Kita yang gampang, kalau mau yang gampang sih bikin diagram ya. Atau akses karyawan baru deh. Seorang karyawan baru bergabung dan membutuhkan laptop, akses ke email, aplikasi absen, dan ERP. Mengisi formulir request karyawan baru, membuat akun email, memberikan role, bla bla bla. Ini banget ya. Jadi eh, prosedurnya itu kalau ada karyawan baru, dia isi formulir dulu nih, namanya siapa gitu kan, emailnya apa. Terus email pribadi ya maksudnya. Kasih ke HRD. HRD nih ngasih ke IT. Ini dong, bikinin dong. Ini orang mau bikin email gitu. Nah, nanti si IT itu baru bikin akun dan akses yang dibutuhkan. Nah, dia kirim deh nanti ininya. Ini loh, udah dibikinin email ini, passwordnya ini gitu. Ini si data karyawan barunya nih. Nama lengkapnya si Elan Mas. Elan Kok jadi Mas. Elan, Kak? Terus jabatannya ini admin sales dan dia mulai kerjanya tanggal segini, emailnya ini, nomor HP-nya ini. Tugasnya login ke ini kontrol panel, masukin admin admin 123. Terus eh nah di sini ada biasanya di sini nanti ada ini simulasi aja ya. Ini nggak benar-benar bikin email di cerivitas.com. Tapi ini simulasi. Jadi kalau kamu jadi karyawan IT, nanti kamu harus ngasih employee access. Nah, kalau kamu klik employee access, nanti di sini ada formulirnya gitu. Biasanya ditanya nama karyawan, jabatannya apa, divisi apa tadi kan sales kan, tanggal mulai kerjanya, nomor telepon, email pribadi. Yang diminta apa nih? Oke, dia dikasih laptop atau dikasih desktop gitu. Dan ini mau dikasih apa aja? Mau dikasih email, aplikasi absen atau apa gitu. Nanti kamu submit. Cuman ngisi-ngisi form doang sih. Jadi ini misalnya ini menambahkan email kantor. Tadi kan si siapa? Elon Musk itu kan dikasih email kantor. Jadi ya udah kamu ketik nama karyawannya, terus nama ininya emailnya. Jadi ini nanti Furnitu Tera Elan at cerivitas.com gitu ya. Kamu submit. Terus kalau ERP ini apa sih? ERP itu Enterprise Resource Planning. Jadi kalau perusahaan yang punya ERP, semua sistem di perusahaan itu akan apa terintegrasi gitu. Antara sistem HRD dengan sistem keuangan, dengan sistem marketing, sales itu jadi satu gitu. Nah, nanti di situ ada biasanya ininya modulnya gitu. Modul di ERP itu ada modul sales, inventory atau apa gitu. Ini nanti kamu centang yang sales aja lah. Karena kan dia dari divisi sales ya. Jadi dia aksesnya untuk mengakses data sales aja gitu. Sama Kak, ini ya ini usernya admin atau bisa bikin nama sendiri, Kak? username-nya admin 123. Oke. Thanks, Kak. Dan ini penambahan aplikasi absen. Ini pinnya terserah kamu. Ini cuman ini doang misalnya. Jadi di mesin absen itu bisa dia kasih pin gitu ya. Nggak ada. Oke, kerjanya itu doang. Untuk si tugas satu itu, oh, ini mana sih? Oh, sama kalau udah dikerjain yang tadi, cPanel itu, di email ke ini, si Elan ini tadi. Ini copy paste aja nih. Dear Elan Mas, selamat bergabung dengan Bibli bla 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 gitu. Ini kamu copy paste aja ke email kamu. Kak, ini yang login to your account ini usernya apa, passwordnya apa? Yang mana? Yang ini. Yang kan ya, yang ada kan yang sign into your account yang CP panel Ini nih, ya. cPanel. Ini admin, Iya. admin 123. Oh ya, oke. Aduh, kurang literasi. Kak,
Lapar kali, belum makan. Hah? Boleh nggak kasih Elon Musk? Aku ganti namanya jadi Eleanor Masquerade. Boleh. Siap, Kak. Nah, Aduh. panjangnya gitu, Kak. Iya, dipanjang-panjangin deh. Si Elon. Elon Musk. Ya, waktunya sampai jam 9.45 ya. 9.40. Kalau yang ini udah selesai, aku saranin yang nomor 5. Karena gampang. Dia bikin diagram doang di Canva. Dia tuh 2024 atau 2025, Kak? Kenapa? Dia tuh 2024 atau 2025? Oh, tanggal masuknya ya? Oh iya. Iya. Ya udah 2025 lah. Hmm. Soalnya rasanya dia kayak traveling back in time. Untung aku nggak nulis 2023 ya. Jadul Tapi tadi banget. ada kayak yang 2023 Oh iya. di email admin itu pas undangan furniture buat masuk ke acara pameran apa gitu. Ah. Pameran 2023 gitu. Oh iya, iya, benar-benar. Ini bebas, Kak. Ini bebas, Kak. Kita mau milihin dia laptop atau desktop. Ya, bebas. ERP tadi apa, Kak? ERP. Enterprise Resource Planning. Oke, thank you, Kak. Ya, aku udah masuk belum, Kak? Ini Lola soalnya. Apanya yang udah masuk? Yang penambahan akses IT karyawan Furnitera. Ini kayaknya udah sih. Berarti ini yang selanjutnya juga ditulis ya, Kak? Attendance, ERP, email account. Iya. Heeh. Bikin aja kan cuma ngisi-ngisi form doang kan. Emang segampang itu sih sebenarnya kalau udah ada ininya sistemnya untuk nambahin email address segala macam tuh tinggal masuk-masukin aja nama siapa kayak gitu-gitu. Tante, aku udah selesai nih sampai attendance. Itu lanjut ke tugas nomor 5 ya. Iya, nomor 5 aja yang gampang. Yang tools ini nggak perlu kak Tante? Nggak perlu. Itu tadinya mau buat log server tapi nggak jadi. Oke, oke Tante. Udah dikirim emailnya belum? Ke Elan Mas. Belum ngirim email ke Belum, dia. belum ada ngirim email Tante. Udah kirim dulu. Itu kan tulis email ke furnitura.elan@cerivitas.com. Ini copy paste nih di bawahnya nih ada nih.
subjek selamat bergabung di Furnitera bla bla bla. Break sih sebenarnya jam 9.40 sampai 45. Nah, kalau divisi admin itu ya, sambil ngobrol aja lah ya. Divisi admin itu, kalau kan tadi siapa tuh yang bilang di chat mau admin tapi WFH, bisa sih. Sekarang kan udah ada ini nih, virtual assistant ya. Virtual assistant tuh kerjaannya ya kayak gini, kayak misalnya bikin email atau bikin laporan, bikin surat gitu ya. Dan itu kita kerjanya remote, apa, WFH gitu. Jadi nggak kayak resepsionis harus di tempat. Jadi kayak asisten, tapi dihubunginya lewat ini, lewat online. Dan itu ya lumayan kalau kamu kerja sebagai virtual assistant untuk di luar negeri ya. Itu bayarnya udah dolar gitu dan bisa kayak $500 kayak gitu-gitu. Kalau di Indonesia ya mungkin nggak nyampe segitu. Kalau kemarin sih ya aku ngobrol sama teman aku yang dia pernah pakai virtual assistant gitu. eh, Dia tuh gajinya per bulan gitu. Jadi kayak apa? Kayak kita nge-hire dia lah gitu ya. Sebulan tuh kemarin dia bayar 2 juta kalau nggak salah 2 juta. Terus kerjaannya tuh ada dia kasih kalau nggak salah sehari sehari 2 jam apa 3 jam itu selama sebulan gitu. Nah dia kan kayak punya online shop gitu. Nah terus dia yang ya ngebikin-bikin inilah ngebikin-bikin report gitu. Atau dia juga punya apa kayak blog gitu disuruh bikin blog apa disuruh bikin artikel-artikel gitu. Kak, Hah? ini yang di akun email perusahaan, alamat email dalam kurung nama Anda itu berarti si Elan atau kita? eh yang mana ya? Tunggu. Nama kamu deh. Ini sih. Berarti nama aku, Oh iya, ha. bukan namanya si Elan ya, Kak? Iya. Salam hangat, Sabira, bla bla bla. Maksudnya itu kayak di akun email perusahaan. Hmm. Yang di atas itu isinya nama siapa? Yang mana? Ini. Di akun email perusahaan. Di poin 1. Oh, nomor ini. Itu si Elannya. Oke. Ini aku isiin buat dia aja, Kak, biar dia. Iya, isiin aja. Oke ya, udah 9.45. Kita closing log. Email belum ada yang baru. Jadi ini yang tadi, masih yang divisi admin. Chat juga nggak ada. Nah, agenda ini aja. Yang tadi kamu udah bikin apa? Google Task-nya ini. Kamu tandain yang udah. Kayak misalnya morning briefing udah, kerja admin udah, kerja IT udah. Berarti sekarang yang closing log. Tinggal ngisi yang closing log-nya. Apa aja yang udah kamu pelajari hari ini gitu. Kalau misalnya masih ada yang bingung, bisa diobrolin. Atau kalau kamu mau ngisi yang kuis tadi tuh, kuis divisi IT atau divisi admin juga boleh. Kayaknya untuk tugas mendingan satu aja kali ya. Aku bikin 5 karena siapa tahu kan ada yang cepat gitu. Siapa tahu juga ada yang mau ngelihat kayak gimana sih tugas-tugas ininya secara praktikalnya tuh kayak gimana gitu. Tapi kayaknya kalau ngelihat waktunya sih lebih memungkinkan kalau tugasnya cuma satu ya. Nanti untuk besok kita pilih satu tugas aja. Jadi kayak tadi mungkin kayak dibacain aja tugas-tugasnya apa, tapi yang kita kerjain satu aja. Oke, ini bentar aku stop recording dulu ntar jangan kayak kemarin hilang recordingnya. Recording ulang Tan. Aku udah trauma tuh. Ini kenapa kok malah hilang gitu kan? Aku cari di folder kok kagak ada gitu.